Agar tidak mati kelaparan, seorang anak laki-laki mematahkan sepotong akar tanaman. Ia memasukkannya ke dalam mulut dan mulai mengunyah dengan sangat cepat, tetapi ternyata rasanya tidak terlalu buruk. Lalu ia mencoba memakan rumput liar di tanah. Ternyata rumput itu juga manis dan segar. Merasa sedikit lebih berani, ia mulai berjalan perlahan semakin dalam ke pulau itu. Namun tiba-tiba, suara berisik yang aneh terdengar dari segala arah. Anak itu melihat lebih dekat dan melihat banyak sekali meerkats berdiri di tengah sebuah kolam. Mereka semua menatap makhluk besar yang baru saja muncul itu. Anehnya, mereka sama sekali tidak terlihat takut. Namun Pi tidak terlalu peduli dengan makhluk kecil itu. Yang ia inginkan hanyalah akhirnya bisa mandi dengan benar. Setelah Pi mengusir mereka semua, ia langsung melompat ke dalam air tanpa ragu. Merasakan kesejukan air lagi setelah sekian lama membuatnya tak bisa menahan diri untuk bermain air dan berenang. Tetapi setelah selesai mandi, ketika ia hendak mencari tempat untuk beristirahat, tiba-tiba harimau itu juga muncul di sana. Harimau itu sudah mulai memakan meerkats. Yang aneh, meerkats itu jelas melihat predator tepat di depan mereka. Tetapi mereka bahkan tidak mencoba melarikan diri. Pi tertawa di luar, tetapi di dalam hatinya ia sangat bingung. Kemudian saat malam tiba, tiba-tiba meerkats mulai panik dan berlarian ke segala arah. Pi sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan harimau itu juga panik dan segera kembali ke perahu. Ketika larut malam datang dan Pi melihat semua meerkats memanjat ke cabang-cabang tertinggi, barulah ia menyadari ada sesuatu yang sangat tidak beres. Tiba-tiba cahaya yang menyilaukan muncul dari kolam. Pada saat yang sama, banyak ikan mati mengapung ke permukaan. Yang lebih aneh lagi, seolah-olah sesuatu telah melarutkan tubuh mereka, meninggalkan hanya kerangka tulang saja. Pi benar-benar bingung. Ia tidak bisa memahami rahasia gelap apa yang disembunyikan pulau ini. Bahkan harimau yang biasanya sangat ganas, sekarang hanya berbaring diam di perahu, tidak berani kembali menginjakkan kaki di pulau itu. Rasa penasaran akhirnya menguasainya. Pi memetik bunga aneh dari sebuah pohon. Ia membuka kelopaknya untuk melihat lebih dekat, dan tersembunyi di dalamnya ada gigi manusia. Pi tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, karena pulau ini mungkin sebenarnya pemakan manusia. Ia tahu tanpa ragu bahwa ia harus segera pergi dari tempat ini. Keesokan paginya saat matahari baru terbit, Pi memuat beberapa makanan ke dalam perahu. Sebagian besar makanan itu hanyalah akar tanaman dari pulau tersebut. Memang tidak banyak persediaan, tetapi ia tahu ia harus segera meninggalkan pulau itu. Setelah lama terombang-ambing di laut lepas, akhirnya semua makanan di perahu habis. Sekarang yang bisa dilakukan Pi hanyalah berdoa setiap hari agar tetap hidup dan berharap entah bagaimana sesuatu di luar sana akan memberinya makanan. Namun untungnya doanya benar-benar terkabul. Ia kebetulan berada pada musim migrasi ikan terbang. Tiba-tiba tak terhitung jumlah ikan melompat ke arah mereka seperti hujan yang hidup. Jumlahnya begitu banyak hingga terasa seperti mereka akan terkubur oleh ikan. Pi harus menggunakan kedua tangannya untuk melindungi tubuhnya agar tidak terus dihantam ikan-ikan itu. Sedangkan harimau itu tidak peduli sama sekali. Ia terlalu sibuk makan sebanyak mungkin. Akhirnya, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa makan sampai kenyang lagi.